Pemirsa, lantas benarkah KDRT menjadi awal masalah hingga akhirnya Panca tega menghabisi nyawa keempat buah hatinya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kriminolog Adrianus Meliala. Saat petang, Pak Adrianus, langsung saja ini apakah kemudian KDRT ini menjadi pemicu kenapa pelaku tega membunuh 4 orang anaknya ini? KDRT adalah akibat, Mbak. Jadi penyebabnya saya kira adalah kesulitan finansial yang dialami oleh keluarga tersebut, mengingat sang suami tidak bekerja, kemungkinan juga pendapatan sang istri saat bekerja juga tidak terlalu mencukupi. Padahal di pihak lain ada 4 anak yang harus diempanin ya dalam bahasa Betawi gitu ya. Hal mana kemudian membuat lalu mereka cekcok. Ditambah lagi dengan cerita yang lain yang baru saja dilansir oleh kepolisian mengenai bahwa sang suami mencurigai adanya semacam selingkuh lah antara istrinya dengan pihak lain. Walaupun sebetulnya konon katanya bahwa buktinya hanya berupa chatting di Instagram. Bagi saya ini belum kuat ini untuk membuktikan bahwa ada selingkuh ya. Kenapa? Karena chatting itu kan bisa saja maknanya macam-macam ya. Misalnya penyebutan kata sayang itu kan bisa tidak harus berarti romantik ya gitu ya. Nah, jadi saya juga menduga bahwa kemungkinan memang ada semacam ketidakdewasaan mental dari sang ayah, dari sang suami, sehingga pertama tidak mampu menangani situasi yang under pressure, cemburunya luar biasa, sehingga kemudian lalu menghadapi situasi secara emosional dan lalu kemudian berpikir dengan amat bizar ya, menurut saya amat aneh, yakni memutuskan untuk membunuh buah hatinya, begitu. Pak Adrianus, kalau kita melihat dari rentetan kronologi yang sempat dihimpun, ini pelaku tega membunuh anaknya satu persatu, mulai dari yang paling muda, kemudian juga sempat menata barang bukti berupa mainan kesukaan para korban. Seakan-akan pelaku ingin menunjukkan bahwa ia memberikan kasih sayang juga kepada anak-anaknya dan juga sempat merekam sebelum kejadian. Bagaimana penjelasan soal hal ini, Pak Adrianus? Jadi kalau lihat dari kasus-kasus kejahatan yang kurang lebih sama, ini hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang mengalami yang disebut sebagai split personality atau kepribadian pecah. Ya, di satu sisi dia ingin membunuh dan mampu melakukan pembunuhannya, tapi di sisi lain ada pribadi yang lain adalah pribadi yang penyayang, pribadi yang care pada anaknya. Nah, pada saat ketika dia mau membunuh itu, maka yang muncul adalah pribadi yang mau membunuh. Baru kemudian pada saat yang lain, ketika sang anak itu sudah dibunuh, muncul pribadi yang lain. Jadi dengan kata lain, saya amat menganjurkan agar yang bersangkutan itu diperiksa kejiwaannya. Apakah benar bahwa ini adalah indikasi daripada split personality atau pribadian yang pecah, atau jangan-jangan memang ini kepribadian yang sebetulnya utuh, tapi tidak dewasa, tidak matang ya. Dengan kata lain, ketika dia menghadapi under pressure, situasi yang tekanan, nah disitulah lalu kemudian kelihatan apakah seseorang itu dewasa atau tidak ya. Nah pada pribadi ini, pada si pelaku ini, maka kemudian cara dia menyelesaikan masalah itu secara amat kekanak-kanakan, gampang saja ya, dan bersifat untuk jalan pintas. Mungkin begitu. Oke, Pak Adrianus, kalau Anda menyampaikan bahwa ini berpotensi ada kepribadian yang split dan lain sebagainya, kepribadian yang split atau ganda ini memang disebabkan karena ada persoalan internal keluarga, misalnya tadi karena faktor ekonomi, atau sebetulnya ini memang kondisi psikologis yang sudah lama dialami oleh pelaku? Kalau Pak Adrianus melihatnya seperti apa? Sudah lama, jadi tidak mungkin tiba-tiba saja ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari pengakuan atau dari cerita-cerita lah begitu, dari berita yang saya dengar, bahwa memang yang bersangkutan itu sudah pernah melakukan KDRT pada istrinya beberapa kali begitu ya, maka ini adalah satu semacam indikasi daripada split personality ya. Betul sekali bahwa memang ada saja situasi yang mengatakan tidak begitu, bahwa sebetulnya seorang suami saat mengebius istrinya itu pada dasarnya dia berada dalam situasi yang sadar, memiliki tilik diri namanya, atau dengan kata lain tahu situasi, tahu dampak dari perbuatannya gitu ya. Maka kemudian ketika dia sudah selesai mengabius istrinya, maka kemudian dia minta maaf ya. Dia lalu menyatakan tidak lagi mengulanginya. Dengan kata lain kita asumsi bahwa memang kejiwaannya sehat. Tapi jangan lupa bahwa kalau ada kemungkinan jiwanya memang mengalami keterbelahan ya. Dengan kata lain antara jiwa yang A dan B itu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Saya kira hanya tes psikologi, tes psikiatri lah yang mampu mencapai kesimpulan seperti itu, Mbak. Demikian. Oke, baik Pak Adrianus Meliala, terima kasih untuk penjelasannya. Kita sambil menunggu bagaimana proses selanjutnya akan berlangsung dari penanganan kasus ini. Terima kasih Pak Adrianus, selamat sore.